Hindari polarisasi disintegratif. Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden atau pilpres kembali muncul ke permukaan saat apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam di Surakarta, Rabu 20 September. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu. Pada kesempatan itu, Jokowi meyakini masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Namun secara tersirat, Jokowi tetap melihat adanya potensi ketegangan antar kelompok selama penyelenggaraan pemilu. Publik secara luas tentu ingin harapan yang diungkapkan Jokowi menjadi suatu kenyataan. Apalagi hingga saat ini, suasana keterbelahan akibat residu penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa di masyarakat. Namun demikian, publik juga tidak ingin pernyataan tersebut hanya retorika para elit politik semata. Apalagi hampir 10 tahun selama Jokowi berkuasa, publik juga menyaksikan para elit politiklah yang kerap kali menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat. Gejala pembelahan yang disintegratif ini kembali mulai dirasakan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres Pilpres 2024 melalui upaya menjadikannya hanya dua pasangan saja yang bertarung. Padahal pengalaman Pilpres sebelumnya membuktikan menguatnya polarisasi disintegratif di masyarakat akibat hanya dua pasangan saja yang bertarung. Kecurigaan ini juga sangat beralasan dengan melihat perkembangan upaya membentuk koalisi yang cenderung pragmatis dan saling jegal. Padahal perkembangan koalisi saat ini sudah cukup untuk menghasilkan 3 pasangan capres dan cawapres. Belum lagi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian mengusulkan pemilu kepala daerah atau pilkada dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah beralasan percepatan pilkada 2024 untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Namun, usulan ini juga perlu dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan dan cukup berlangsung 1 putaran saja. Sebab penyelenggara pemilu hampir dipastikan bakal kesulitan apabila menyelenggarakan Pilpres 2 putaran, Februari dan Juni, dan pilkada dalam waktu berdekatan. Karena itu, sebaiknya para elit partai politik memperhatikan kebutuhan publik luas atas alternatif pilihan politik yang membuat pemilu lebih dinamis dan bisa menekan hegemoni identitas serta keterbelahan di tengah masyarakat. Alih-alih mengajak masyarakat, seharusnya elit politiklah yang introspeksi untuk tidak membuat polarisasi yang tajam hanya demi syahwat kekuasaannya. Dalam sistem negara yang demokratis, perbedaan pilihan politik di masyarakat merupakan suatu yang wajar. Para elit politik seharusnya memberikan contoh berpolitik secara elegan dan penuh keadaban. Mereka jangan melakukan cara-cara kotor dalam berpolitik demi kepentingan jangka pendek untuk meraih singgasana kekuasaan. Demikian pula Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas mereka agar terwujud iklim politik yang sehat dan penuh kegembiraan dalam pemilu 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.